Wabah corona justru membawa hikmah luar biasa. Langit kembali biru, aliran kali atau sungai kembali jernih, karena berkurangnya polusi udara dan sampah limbah akibat pabrik-pabrik berhenti beroperasi. Pantai menjadi bersih dari sampah plastik, ikan berenang gembira karena tak lagi diganggu kapal pesiar mewah, burung terdengar bersahutan karena jalan raya tak lagi bising dengan suara knalpot dan klakson. Keluarga yang selama ini tak pernah lagi duduk makan bersama dan saat bertemu biasanya hanya uang dan kerja yang dibahas, kini lebih banyak berkumpul di rumah, beribadah dan beraktivitas bersama keluarga. Kalau ada sementara pihak yang protes, kenapa masjid ditutup dan kemudian muncul teori konspirasi, mereka lupa bahwa pusat perjudian di Las Vegas, Australia dan Singapura tutup semua. Bar dan klub di New York, Paris, dan London tutup semua. Tempat prostitusi di Jerman, Belanda, dan Rusia juga tutup semua. Kemaksiatan berhenti seketika akibat corona, bukan karena pekik takbir atau fentungan. Di saat manusia terkapar karena terpapar corona, perlahan alam semesta menemukan kembali harmoninya. Sebenarnya inikah musibah atau inikah anugerah? Inikah bencana atau inikah rencana ilahi? Ini kemudian masjid berhenti, itu bukan pertama kalinya. Dalam sejarah kaum muslimin, haji juga pernah tidak ada. Zaman Rasulullah, sebelum perjanjian Hudaybiyah dan setelahnya haji tidak ada. Di Makkah juga pernah terjadi perang, bahkan haji tidak ada zaman Marwan bin Ja'far kalau tidak salah. Bahkan di Ka'bah pernah Bani Quraidah ketika berontak, Hajar Aswadnya dicuri. Artinya bahwa ini fenomena di mana manusia memang harus banyak belajar. Dan ini bukan sesuatu yang mengkhawatirkan kehidupan. Karena Allah memberikan ini pasti akan membuat manusia berpikir lebih baik. Akan menghasilkan tradisi baru, akan menghasilkan budaya baru. Tutupnya masjid, tutupnya musola, itu mengingatkan kita bahwa Sunan Kalijaga pun bisa jadi wali di tepi sungai. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa menjadi wali di tengah padang pasir. Sunan Geseng bisa menjadi wali di tengah hutan. Nah, ketika simbol-simbol itu mulai diatur oleh Allah dalam sebuah rencana baru yang kita belum ngerti, maka hari ini adalah innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Pasti akan ada yang baik. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, percepatan-percepatan ini kita minta kepada Allah agar kita sanggup menerima kenyataan ini, agar kita kuat menerima problem-problem baru yang akan muncul dalam kehidupan kita hari ini. Dan saya yakin hal ini bukan akan menjadi hal yang terakhir. Besok pasti akan ada lagi. Dan manusia akan semakin cerdas menghadapi situasi seperti ini. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semoga semua yang kita lakukan pada malam hari ini akan diijabah oleh Allah. Dan kita semua akan mendapatkan pola kehidupan baru yang lebih bermartabat dan lebih manusiawi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam saya kepada seluruh masyarakat dunia. Kalau virus bisa menjelajah di seluruh dunia, malam hari ini kita juga bisa konferensi menjelajah seluruh dunia. Maka ini adalah wal asri, demi sebuah waktu dan waktu milik Allah. Kita manusia hanya bisa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya teringat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf ila akhiril ayah. Ya. Allah menggunakan istilah bisyai'in dalam ayat tersebut yang bermakna sangatlah sedikit. Ujian ini sangatlah sedikit. Jadi Allah hanya menimpakan sedikit ujian di atas samudra keindahan alam ini. Maka yang perlu saya sampaikan adalah ketuklah pintu langitnya lewat doa. Karena yang di lockdown hanya buminya.
langitnya masih terbuka untuk hambanya. Kenapa hari ini banyak orang yang stres? Sekarang ini banyak orang yang gampang stres menghadapi problematika hidup karena hatinya lebih dekat kepada bumi daripada langit. Maka kalau kita mau sadari, hari ini kita hidup tuh kayak gobak sodor, Pak Sekjen. Maksudnya apa? Didemok, disenggol, mati. Keluar, mati. Hari ini kita hidup di satu masa di mana orang kentut itu lebih dihargai daripada orang bersin. Karena begitu ada orang bersin, orang ketakutan. Orang kentut malah gak ada yang ketakutan. Maka disinilah kemudian kita mintakan kepada Allah. Disitulah kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam mengatakan, mata waqafa matlabun anta tolibu birabbika wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika. Maka malam hari ini kita belajar kun fayakunnya Allah. Kun fayakun. Jika semudah itu Allah menciptakan surga dan neraka, langit dan bumi, matahari dan bintang, manusia dan tumbuhan, maka kita harus yakin tak akan ada yang sulit bagi Allah untuk menolong hambanya sebesar apapun masalah yang dihadapinya. Maka saya ingin menyampaikan satu hal. Ombak tidaklah terlalu besar, cuman perahu kita yang terlalu kecil. Ujian Allah tidaklah berat, cuman iman kita saja yang terlalu lemah. Maka sebagai penutup, ingat, jangan terlalu cemas. Karena kecemasan adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada membuang waktu kita untuk cemas terhadap apa yang belum pasti terjadi, lebih baik mempersiapkan diri untuk menghadapi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.